Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Putra dari kelompok 6 SDM 19310054 dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Saya di sini akan menjelaskan tentang skill lab keempat, yaitu 4 asuhan persalinan normal pada bayi atau disebut dengan APN. Baiklah, kita masuk ke alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan asuhan persalinan normal. Jadi sebelumnya kita harus persiapkan dulu pelindung diri APD, dimana terdiri dari apron, lalu kita butuh sepatu boot, lalu kacamata dan penutup kepala. Itu jangan lupa memakai masker dan handscoon. Lalu yang kita butuhkan untuk menolong persalinan juga terdiri dari kubotan, 1 gunting episiotomi, golpen, nah setelah ada tanda-tanda kedua, maka kita akan siap untuk membantu ibu dalam proses persalinan. Sebelumnya kita posisikan ibu dengan posisi litotomi, lalu lupa untuk kita memasang APD. Kita juga memasang APD. Normalnya membantu persalinan kita harus ada asistennya. Nah, kemudian kita belajar tanda-tanda kala 2. Sudah ada tanda kala 2, maka kita posisikan ibu, kita panjangkan ibu untuk kita tenangkan ibu, dan pada kontraksi yang kuat, pada kontraksi kuat ibu kita suruh mengerat. Tandanya adalah ketika pulpa terbuka dan kepala bayi sudah tampak di depan. Nah, bayi kita akan tolong persalinan normal adalah bayi dengan kapasitas kepala dengan posisinya yang teraba adalah ubun-ubun kecil. Jadi kita buka vaginanya sedikit, kita periksa ubun-ubun kecil ada atau tidak. Jika sudah ada kontraksi kedua, kita suruh ibu untuk menekan. Posisinya adalah kita menahan perineum dengan tangan kanan seperti mencubit, lalu pada tangan kiri letakkan tangan di atas sambil menahan kepala supaya tidak ada robekan saat bayi keluar. Kita tunggu sampai keluar kepala bayi lahir. Setelah kepala bayi lahir, maka kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan kepala, apakah ada lilitan atau tidak. Kalau ada, kita keluarkan. Jika lilitannya lemah, kalau kuat, kita krem 2 dan kita potong. Lalu kita lakukan sampai bayinya keluar. Dengan putaran vaksin dengan sendirinya, posisikan tangan dengan parental, tangan kanan atau tangan di atas dan tangan tidak dominan di bawah. Tunggu sampai bayi bahu keluar, kita lakukan pertolongan bahu anterior, lalu kita tarik ke bawah dengan lembut. Lalu setelah bahu anterior lahir, kita lakukan dengan cara angkat dikit ke atas untuk menahan posterior. Setelah bahu posterior lahir, kita bantu, kita telusuri dulu bahu, bokong hingga ke kaki. Lalu posisikan bayi di atas perut ibu, periksa uterus apakah ada janin kedua, sambil kita lakukan dengan waktu 1 menit. Setelah itu kita akan melakukan plasenta. Setelah itu
kita berikan ibunya suntik oksitosin. sebanyak 10 unit oksitosin. Setelah disuntik, kita akan memeriksa bayi yang sudah lahir. Skannya dilakukan sekitar 2 cm dari. Selanjutnya kita masuk ke manajemen kala aktif kala 3, di mana yang kita lakukan mengeluarkan plasenta. Pertama kita akan susuri tali pusat, lalu kita pindah. Nah, untuk manajemen aktif kala 3, posisi tangan kita yang sebelah kiri dengan arah dosel kanyal, kita dorong uterus, posisinya ada kita uterus, terus kemudian tangan kanan membantu meregangkan tali pusar. Tali pusar akan teregang dengan sendirinya dan dia akan lahir dengan sendirinya. Yang kita lakukan hanya membantu meregangkan tali pusatnya. Lalu tunggu sampai keluar darah yang banyak sampai tali pusar lahir. Setelah tali pusar lahir, kita bungkus dengan selaputnya, lalu kita periksa kelengkapan tali pusar. Setelah plasenta lahir dengan lengkap, kita lakukan pemeriksaan radium. Apakah ada robekan atau pendarahan atau tidak? Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kala 4 dengan proses persalinan normal. Nah, dalam kala 4 kita akan lakukan dengan pengetahuan bahwa kontraksi uterus dan juga pencegahan penempatan bulus. Dan pertama kita nilai kontraksi uterus dan juga di dalam 2-3 kali pada 15 menit pertama pasca persalinan. Lalu kita nilai setelah 1 jam setelah persalinan setiap 15 menit. Pada jam ke-12 persalinan kita melakukan pengecekan kontraksi uterus. Selain kontraksi uterus, kita harus menilai tekanan darah ibu dan juga kandung kemih ibu. Dan 1 jam pertama kita nilai setiap 15 menit, lalu dalam 2 jam pasca persalinan kita menilai setiap 30 menit. Dan yang paling penting adalah pastikan kembali dan nilai lagi bayi yang sudah dilahirkan, bahwa kita harus memantau mulai dari nadi dari bayi dan suhu tubuh bayi juga dengan baik. Demikianlah asuhan persalinan normal, semoga bermanfaat. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.